Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Renai Bokun. Anime ini bergenre harem, komedi, school, supernatural. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan datangnya anak kecil ke rumah seorang pria yang bernama Aino Seiji. Bocil itu menyuruh untuk mengkise supaya dia kagak mati. Seiji nggak mengizinkannya masuk, tapi tuh bocil maksa sampai akhirnya dimasukin juga. Karena tetangga risih, bocil itu cuma minta kise doang, kagak akan morotin si Seiji. Karena itu kesempatannya, Seiji mengkisenya, tapi sayangnya Seiji salah paham. Lalu bocil itu mengeluarkan sebuah buku kiss note, yang mana nama yang ditulis di buku itu harus mengkise, jadi kalau enggak bakalan jadi jomblo seumur hidup. Bocil itu memberikan contoh gunanya buku tersebut. Karena di buku itu ada nama Seiji, jadi dia harus nyari seseorang yang mau dikise sebelum 24 jam ke depan. Kalau kagak, dia bakalan jomblo seumur hidup. Alhasil dia pergi ke sekolahan, terus dia melihat cewek berambut merah bernama Yama Akane. Seiji sangat menyukai Akane. Tak lama dia menghampiri si Seiji. Si bocil malah iseng morotin celananya Akane dan membocorkan kalau mereka udah kisean. Alhasil si Akane marah mengeluarkan pisau, walaupun belum pacaran juga, tapi pisaunya kena si bocil. Untungnya dia kuat dan langsung dibawa pergi oleh si Seiji. Seiji kagak percaya kalau Akane itu yandere akut. Tak lama bocil itu berbuat aneh-aneh lagi dan di atas ada si Akane. Akane terus terang kalau sebenarnya dia tahu kalau Seiji suka sama Akane. Dia menunggu Seiji mengungkapkan perasaannya, tapi malah sekarang kayak begitu. Tanpa disengaja mereka berdua kisean berkat bocil yang menuliskan di buku itu. Jadi mereka yang ditulis di buku itu akan menikah. Di situ bocil itu memperkenalkan diri kalau dia itu malaikat, namanya Guri. Dia seorang Cupid atau Dewi Cinta. Berkat buku itu hubungan mereka akan terus terjalin, tapi Guri ikutan ditulis juga. Keesokan harinya Guri jadi tinggal di rumah Seiji. Dia terlihat akrab sama orang tuanya Seiji karena dia memakai sebuah alat untuk memanipulasi otaknya. Dan yang mengagetkan, ada kucing bermuka manusia anjir. Dia malaikat juga. Dia adalah Koroli yang meminjam badan kucingnya si Seiji. Setelah itu mereka pergi ke sekolah untuk bertemu dengan Akane. Dia nampak menyeramkan seperti biasa. Koroli mengajak untuk mengobrol kalau mereka berdua akan jadi malaikat sementara yang tidak akan mati. Jadi sekarang tugasnya adalah membantu si Guri. Kalau si Guri kagak menjalankan pekerjaannya, dua orang itu jiwanya bakalan menghilang. Ketika Guri mau asal nulis di buku itu, Seiji langsung mengambil dan melarang supaya tidak dipakai secara keseringan. Karena cinta hanya dirasakan oleh hati masing-masing, jadi gak bisa dipaksa pakai buku tersebut. Setelahnya Guri dan Seiji diem di tangga dan tiba-tiba aja Guri mengkisenya. Di situ pun ada bocil yang melihat itu. Dia terlihat marah karena Seiji ketahuan selingkuh sama cewek lain dan bocil itu membawa kabur buku tersebut ke atas atap sekolah. Dia terlihat menulis sesuatu. Pas dideketin, dia mengeluarkan pelindung sampai jatuh ke bawah. Di situ pun datang si Akane yang langsung mengejar bocil itu. Tapi sayangnya bocil itu menggunakan pelindungnya. Bocil itu mencoba nulis tapi kagak bisa. Hanya malaikat doang yang bisa nulis. Dia tahu sesuatu tentang buku tersebut yang mana bisa menyatukan hati kedua belah pihak. Tak lama Akane datang lagi. Pas mau nyerang, Seiji memanggil nama depannya. Akane auto baper. Bocil itu mencoba menyadarkannya kalau Akane suka sama Seiji itu gara-gara buku tersebut. Tapi Akane membalasnya kalau itu semua bukan karena buku itu. Kalau gak ada buku itu pun dia bakalan tetap suka. Terus bocil itu mengungkapkan perasaannya kalau dia suka sama Akane. Akane auto tolak karena dia adalah adiknya sendiri, namanya Yuzu. Secara tiba-tiba, si Guri menuliskan nama Yuzu di buku tersebut. Jadinya Yuzu harus mencium dari salah satu mereka bertiga. Ketika mau mengkise si Akane, malah kesandung. Keesokannya,
Yuju berkunjung ke rumah Akane buat ngambil sampah bekas Akane. Jorok amat guys. Di situ pun ada si Guri yang membuntuti si Yuzu. Di sisi lain, si Seiji menanyakan Guri kepada adiknya yang bernama Aqua. Cuma dia kagak mengenali sama sekali dan cuek banget sampai si Seiji dibanting gaya gitu. Kebetulan Akane ada di luar dan hampir saja membunuh adiknya. Untungnya si Seiji ngasih tahu. Di sisi lain, Yuju dan Guri membuka konsultasi tentang cinta dengan menggunakan buku itu. Tak lama Seiji dan Akane datang karena si Guri lagi-lagi menyalahgunakan buku itu. Akhirnya buku itu disita oleh Seiji. Di koridor, pas mereka lagi ngobrol, si Seiji nabrak cewek yang bernama Mari. Dia nampak melamun dan seperti sedang jatuh cinta. Akane menyarankan untuk pakai bukunya Guri. Cuma di situ Mari kagak ngerti maksud dari Akane. Si Yuzu dan Guri tiba-tiba kedatangan selembar kertas yang isinya berupa puisi cinta. Tak lama pemiliknya datang. Ternyata dia seorang guru yang bernama Kusunoki. Dia sangat malu di situ membuat puisi cinta seperti itu. Tak berselang lama, Seiji dan Akane ke situ lagi ngebantuin si Mari. Kebetulan ada Kusunoki sekalian memberitahu kalau Mari lagi bawa barang. Jadi nyuruh bantuin. Tapi Kusunoki malah nervous mendengar nama Mari dan langsung kenok. Mari mencoba merapihkan pakaiannya dan memberitahu untuk tidak nervous. Yuju dan Seiji mulai curiga kalau mereka berdua ada rasa dan dugaan itu benar. Cuma status mereka murid sama guru. Jadi si Mari pun agak gimana gitu kalau pacaran sama gurunya sendiri. Alhasil si Yuzu mempunyai rencana untuk membagi dua kelompok. Yang satu ke si Mari, yang satunya ke Kusunoki. Yang pertama Yuzu dan Guri menginvestigasi si Kusunoki. Tapi sayangnya dia kabur. Giliran si Seiji yang menanyakan perasaan si Mari. Seperti yang dia duga kalau bakalan kesulitan kalau misalkan dia pacaran sama gurunya sendiri. Di sisi lain, Kusunoki melihat mereka berdua lagi ngobrol. Terus sedikit mengingat pertama kali dia suka sama si Mari. Tak lama Seiji datang ke situ menanyakan dua bocil tadi yang katanya udah kagak ada. Tak lama juga datang si Yuzu. Dia memberitahu kalau si Mari lagi disandra. Kusunoki langsung bergegas ke sana. Ternyata itu triknya mereka berdua. Guri mencoba menjadi seorang pencuri di situ. Tapi di tempat tersebut beneran ada yang mencuri uang. Mereka berdua yang jadi sandra beneran. Kusunoki pun datang ke situ. Yuju awalnya belum percaya kalau itu beneran. Tapi polisi semua ada di situ. Mereka dengan santainya mengobrol seperti biasa. Sampai tuh pencuri kesal nembakin ke arah si Yuju. Untungnya Seiji menyelamatkannya, cuma kena sedikit. Padahal Yuju punya pelindung. Walaupun ini di luar rencananya, Yuju menyuruh si Kusunoki untuk menyelamatkan si Mari yang lagi disandra. Ngapain capek-capek datang ke situ buat nonton aja. Alhasil dia mulai berani. Ketika ada celah, dia memukulnya. Cuma kocaknya lemah anjir. Sampai akhirnya Akane datang melihat si Seiji terluka sedikit gara-gara pencuri itu dan auto dihajar tuh pencuri. Kusunoki langsung memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mari. Kalau suatu saat hubungan murid dan guru mereka udah hilang, Kusunoki bakalan menembak si Mari. Mari pun mau menunggunya. Terus pas sorenya, sebenarnya di situ si Mari ditawarkan untuk memakai bukunya si Guri. Cuma dia tolak dan mau merasakan namanya perjuangan dari dasar banget. Akane tiba-tiba aja jadi terkenal setelah mengalahkan dua pencuri. Singkat cerita, adiknya Seiji memimpikan waktu dia masih kecil yang ditolong oleh kakaknya. Setelah dia bangun dan gosok gigi, di situ ada si Guri yang baru beres mandi. Aqua bingung ada orang lain di rumahnya. Guri ngakunya kalau dia pacarnya Seiji. Tak lama Seiji muncul melihat si Guri macam itu. Guri memberitahu kalau pacar Seiji bukan dia aja. Alhasil si Aqua marah di situ dan langsung pergi. Guri pun ikutan. Sesampainya di sekolah, pas dia lagi makan, datang si Akane yang seperti biasa mengeluarkan aura seremnya. Tapi kali ini dia baik, membawakan makan siang yang banyak banget buat si Seiji. Akhirnya mereka berdua makan bareng. Di sisi lain, Aqua yang lagi mau pulang karena gak enak badan bertemu dengan si Guri dan Yuju. Yuju so akrab di situ, terus dia menanyakan kebiasaan buruk si Seiji.
biar dia bisa cerita ke si Akane, terus mereka bakalan putus. Cuma di situ Aqua enggan memberitahu. Guri melihat kalau Aqua suka sama kakaknya sendiri. Tak lama ada bayangan hitam yang diberi nama iblis Toplas yang kerjanya menculik anak kecil. Yuju langsung lari terbirit-birit, begitupun Aqua yang langsung dikejar-kejar. Yuju yang lagi lari hampir jatuh, untungnya ada si Seiji di situ. Yuju langsung beritahu kalau Aqua dalam bahaya. Seiji langsung ke sana. Aqua diam di atas pohon seperti waktu dia kecil. Dia sangat ketakutan. Tak lama Toplas datang dan berubah jadi penguin, tapi mirip burung juga anjir. Guri sok-sokan di situ, alhasil dia kena patuk. Toplas terus mendekat, ngajakin nikah si Aqua. Tak lama Seiji datang dan langsung meminta untuk loncat. Awalnya nolak, tapi karena Toplas udah lompat, Aqua lompat juga. Jadinya Toplas mentok. Setelahnya mereka pulang. Di situ Guri belak-belakan kalau si Aqua sebenarnya suka sama si Seiji. Dia auto malu dan langsung pergi. Terus si Guri ngajakin kencan weekend ini. Singkat cerita, mereka berkencan, tapi si Guri banyak tingkah, jadi diikat kayak gitu. Bukannya mesra, malah barbar. Sore harinya, Seiji melihat orang yang lagi pacaran yang terlihat serasi. Cuma datang cewek lain yang ternyata cowok itu playboy macam Seiji. Ketika cewek itu mau dihajar, Seiji menahannya. Namun cewek-cewek itu malah menghajar si Seiji juga. Dan lilin yang ada di si tukang santet jatuh ke arah buku si Guri. Setelah lama, banyak asap berterbangan yang ternyata bukunya hangus terbakar. Mereka berdua auto disidang oleh Koroli. Koroli gak tahu apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Entah pasangan yang ditulis bakalan hilang atau enggak. Besoknya pas di sekolah, Akane nampak sangat cuek kepada Seiji. Mungkin karena buku Guri yang terbakar kemarin. Yuzu udah senang Seiji dicuekin Akane, tapi dia juga gak percaya bukunya terbakar. Tak lama ada teman kerjanya si Guri, yaitu Tiara. Dia mengetahui kalau buku si Guri terbakar. Dia menyuruhnya buat santai aja, terus dia memberikan bukti kalau baik-baik aja. Sebenarnya dengan buku itu terbakar kagak ngaruh, buku itu cuma jembatan aja. Jadi kalau cinta mereka sudah kuat, kalau bukunya hangus pun akan baik-baik aja. Terus Guri dikasih HP milik Tiara, karena dia mau pensiun. Bentar lagi dia bakalan punya anak, jadi bakalan sibuk di rumah. Disitulah Guri ngajak diulang lagi. Tak lama si Akane datang dan merasa marah, lalu mengkisahnya. Dia pura-pura dingin sama Seiji karena dia melihat di artikel. Mereka memulai dari awal lagi. Singkat cerita, Yuju pergi entah mau kemana. Karena Guri penasaran, dia langsung mengikutinya. Yuju terlihat menunggu seseorang. Tak lama ada yang datang, yang katanya itu pengganti si Yuju. Sedangkan dia pergi mengambil sampah Akane dan menuju sekolah. Terus mereka melihat Akane yang lagi ganti baju. Salahnya Guri, dia memotretnya. Jadi ketahuan. Tapi si Yuju pengen fotonya. Guri bakalan mengirimkan foto itu ke si Seiji. Lalu dia mencoba aplikasi kecocokan yang membuat si Yuju tertarik mencobanya. Pas dia coba, hasilnya payah banget. Akanenya bodoh amatan. Tak lama Seiji datang dengan komplain dikasih foto begituan. Terus panjang umur si Akane juga datang. Dia mengetahui kalau si Yuzu tadi mengintip dirinya. Di situ dikasih tahu kalau Yuzu sebenarnya sekolahnya bukan di situ. Dia ke situ buat melindungi dan memata-matai si Akane. Akane menyuruhnya buat kembali. Karena kalau ketahuan keluarganya bakalan bahaya. Yuju langsung pergi. Cuaca pun hujan. Yuju diam di pinggir sungai dan membayangkan waktu pertama kali Yuzu jatuh cinta kepada Akane. Ternyata masih bocil Yuju udah suka sama Akane. Tak lama ada om-om menghampiri si Yuju, tapi Yuju mengeluarkan kekuatannya. Sampai dia pun jatuh ke air. Untungnya ada si Seiji datang. Di situ pun mereka ngobrol panjang lebar sampai akhirnya si Akane datang bawa payung. Tapi payung itu bukan buat Yuzu, teman-teman. Yuzu bakalan terus melakukan apa yang akan dia lakukan kepada si Akane. Akane bodoh amat. Setelah sama Guri memakai aplikasi kecocokan, Yuzu dan Seiji sama-sama B. Setelah kejadian itu, si Seiji jadi terkena flu. Mereka harus mencari orang yang mau ditolong dalam urusan pasangan. Kebetulan ada orang yang mau konsultasi. Dia adalah si Kimi. Dia suka sama seorang lelaki pada pandangan pertama. Dia gak tahu namanya, tetapi tahu dia suka ada di mana.
Si Kimi gak mau curhatan ini bocor kepada teman yang lainnya. Alhasil mereka kagak meminta bantuan kepada Akane dan Yuzu. Sebelum berpisah, si Kimi memberikan sebuah buku manga kepada si Guri yang nampak punya kesukaan yang sama. Pas masuk sekolah, Seiji masih flu, yang membuat Akane harus memeriksanya. Cowok-cowok yang ada di situ merasa panas, alhasil Akane ngajakin si Seiji ke UKS aja. Sepulangnya dari sekolah, Seiji ketemuan sama si Kimi di situ. Si Guri terlambat, jadinya mereka pergi mencari berdua. HP si Guri tiba-tiba hilang. Seiji kagak sengaja ngomong yang harus tidak dia kasih tahu kepada orang lain. Guri langsung laporan ke si Akane dan mereka bertiga langsung mencarinya. Akhirnya si Seiji sampai di tempat tujuan. Tapi tempat tersebut kelihatan angker. Pas masuk lebih dalam lagi, dia menginjak sesuatu. Dia kagak bisa bergerak dan langsung terbelit. Lalu si Kimi menunjukkan wujud asli dia yang ternyata kebalikan dari si Kimi yang culun. Dia langsung menyiksa si Seiji di situ. Mereka bertiga terus mencari. Guri memberitahu nama cewek tersebut adalah si Kimi. Akane sangat marah mendengar nama tersebut. Ternyata HP si Guri diambil oleh si Kimi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.